provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, 3235. Ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sama itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai hukum alam. Hukum alam itu menyatakan bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu pasti dalam alam ini. Jadi, tidak mungkin air itu mengalir ke atas kecuali disemprotkan pakai mesin. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat belakangan ini. Jika marah-marah konyol di depan publik yang tak tentu arah, itu ujungnya ke penjara. Sekarang ini maksud saya, hukum alam itu sedang terjadi saat ini. Lah, rumus ini memang ada tambahannya nanti yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan. Dan apa hubungannya Roy Suryo beruntung adanya sinyal halus dari Prabowo tentang ijazah palsunya Jokowi? Iya, sinyal halus dari Prabowo bahwa dia akan bertindak netral dalam kasus ijazah palsunya Jokowi. Ini berkaitan dengan cuplikan video yang fenomenal yang ada hukum alamnya di situ. Kenapa saya katakan Roy Suryo beruntung kalau Prabowo netral? Sebelum kita jawab, kita lihat dulu rumus yang pertama. Rumus hukum alam yang pertama. Jika marah-marah di depan publik, itu ujung-ujungnya penjara. Mana buktinya? Kan itu pertanyaan kawan-kawan. Ini dia. Lu ajarin saya. Capek udah puluhan tahun Jakarta. Banjir-banjir. Ngarang aja. Itulah. Saya tegaskan itu. Jangan bolak-balik mau ngadu domba terus ya. Kamu nggak boleh masuk sini lagi. Kamu wawancara. Sebelum ditanya soal dugaan aliran dana ke teman Ahok, sesi wawancara berlangsung normal. Setelah Lain-lain nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Jadi rumus tadi, marah konyol itu artinya marah kepada publik, marah di depan publik, disorot media. Oke, ada bukti dulu pertama kan. Kedua, kalau kita lihat ada Sylvester kemarin itu berantam sama Rocky Gerung. Artinya Sylvester ini marah-marah kepada Rocky Gerung. Dan juga dia marah-marah kepada Roy Suryo. Ujung-ujungnya harusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini mumpung saya ada sudah waktunya. menjalani proses yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu. Jelaskan Saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun 6 bulan. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh. Kubu Roy Suryo CS pun mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan OTT kepada terpidana Sylvester Matutina. Namun OTT yang dimaksud adalah operasi tangkap terpidana, bukan operasi tangkap tangan. oh, Sylvester kan belum di penjara sekarang, tapi hampir di penjara dan seharusnya kan di penjara. Artinya dia marah-marah di depan publik, marah-marah konyol, masuk penjara. Itu judul kita tadi. Dan seharusnya saya harus tambahi judul saya ini. Marah-marah di depan publik, membela sesuatu. Membelanya siapa? Dalam hal ini Sylvester sudah jelas. Diehardnya pendukung Jokowi, artinya dia membela Jokowi. Itu pun di kasus dia marah-marah itu kan membela Pak Jokowi masalah ijazah palsu itu. Kalau Ahok, pertanyaan kita tadi, pertanyaannya, Ahok ini adalah pengganti Jokowi waktu menjadi presiden pada waktu itu. Ahok menggantikan menjadi gubernur karena Ahok wakil. Bisa jadi ini dikonotasikan membela kepentingan, ya kepentingan karena dia menggantikan Pak Jokowi. Apakah begitu? Kita anggap mempercayai rumus ini dulu. Marah-marah konyol di depan publik karena membela Pak Jokowi berujung ke penjara. Yang diam tadi, apakah ini sebuah pengecualian? Yang teriak diam tadi itu di awal video saya itu, apakah sebuah pengecualian dari hukum alam yang saya katakan air mengalir dari atas ke bawah itu? Apakah itu pengecualian harus disemprotkan ke atas? Ya, sebuah rumus harus ada pengecualiannya. Seperti yang begini kawan-kawan, marah-marah juga depan publik. Tapi ibu-ibu ini sama sekali tak masuk penjara sampai sekarang. Yang ketiga, EKTP buka lagi foto
rusun ini. Kesini itu. Gak masuk akal kan? Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot e-government itu aku tahu. Jadi ini bobrok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Kamu kan terima datanya itu dari DKP. Kenapa harus kembali lagi? Kalau ini oke, kalau ini ada justisi, mana sekarang anumu? Nggak bisa, oke, tolak, selesaikan dulu. Tapi yang nggak bisa itu kan bisa langsung foto, langsung ke sini. Sehingga orang nggak perlu datang-datang lagi ke sini. Ini birokrasi banget. Untuk apa dibuat elektronik? Ibu Tri Risma hari ini itu marah kepada bawahannya, bukan kepada publik. Kalau bawahan dia berarti dia marah ke dirinya sendiri, mengkoreksi dirinya sendiri. Artinya ini pengecualian dari rumus saya, karena saya mengatakan marah konyol di depan publik membela kepentingan Jokowi berujung ke penjara. Artinya ada unsur membela kepentingan Pak Jokowi ini, mereka ingin berlindung sebenarnya. Dan Ibu Tri Risma hari ini tidak terkena dengan rumus saya ini, karena rumus saya ini, fenomena sekarang ini ada ketentuan lainnya, bahwa sebuah kehukuman tidak akan mendahului kesalahan. Hukuman itu tak pernah mendahului kesalahan, harus ada kesalahan dulu baru ada hukuman. Dan Ibu Tri Risma hari ini marah kepada bawahan, marah kepada dirinya sendiri. Bahwa tidak ada salah Kopral, yang adalah salah jenderal. Sayalah jenderalnya di Kementerian Sosial. Karena itu saya atas nama siapapun di Kementerian Sosial, Pak Sekjen, nanti saya minta juga Pak Sekjen minta maaf. Kalaupun memang harus Pak Sekjen keluar, tapi Pak Sekjen harus minta maaf. Saya juga minta maaf. Baik secara pribadi maupun unit, saya minta maaf. Karena saya berprinsip bahwa jenderalnya yang salah. Saya yang salah. Kalau ada tidak komunikasi tidak baik, sayalah yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan cara apapun saya lakukan. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan. Tidak usah Bu Menteri, tidak usah Bu Menteri. Jangan Bu, jangan Bu. Jangan Bu. Jadi Tri Risma hari ini marah-marah itu bukan karena membela Pak Jokowi, dia sebenarnya marah kepada bawahannya, bukan kepada publik. Kalau rumus saya ini marah konyol kepada publik, membela kepentingan Jokowi, membela dengan fanatik Jokowi, tapi ada maksud dan tujuan mereka masing-masing. Apa maksud dan tujuan mereka masing-masing itu? Membela Jokowi ini agar terlindung masuk penjara, tapi ujung-ujungnya bisa-bisa masuk penjara juga, seperti Ahok itu kan masuk penjara, dan Sylvester mau masuk penjara juga sekarang kan. Jadi rumus saya ini kita anggap benar dulu, dan rumus saya ini tidak disadari oleh Immanuel Ebenezer yang dikenal dengan Noel. Dia marah-marah di depan publik adalah pembela diehardnya Jokowi. Ada apa? Oke. Ini pemilu aja kalah kok Noel minta ampun. Luas dari culas, luas dari culas, jangan ajar lo. Oke, lu dewan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lo. Luas diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa? Ayo kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lo. Baik. Iya. Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kalau jadi persoalan pribadi lo. Pribadi. Ini kita bicara politik. Ini masalah yang ngawur. Pak Bamen. Jangan enggak, Pak. Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Aneh. Kok ini nyerah ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta kurangin jasanya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Loh, ini nggak tahu. Ini orang kasih ke sini. Masa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari... Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Nggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Kok wewenang? Ini bukan wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti. Kita anggota dewan ambil ijazah ditahan. Ada 12 komen. 12 orang. Itu 12 orang. Coba, kamu. Jadi sampai gitu Pak. Jadi ada denda 13 juta nih Pak. Udah gini, saya bayar. Kamu tahu bersama. Ambil ijazah sekarang. Kalau bisa saya nggak bisa Pak. Lalu siapa yang bisa? Saya juga kerja di sini Pak. Oke, ada kerja tapi tadi kalau kamu. Bukan saya. Bukan saya.
hari ini tidak sungkan-sungkan untuk menutup atau menyegel perusahaan-perusahaan yang nakal. Ya, selamat bekerja ya semua ya. Ikut. Bu, nggak boleh, Bu, jangan Bu. Ibu nggak boleh begitu. Bukan, kan saya tidak melarang Bapak. Ya bukan nih, mereka juga punya hak untuk dapat informasi publik dong. Nggak boleh. Kan Pak, Bapak silahkan masuk. Nggak boleh, ini tim informasi kami dari kementerian. Ayo. Berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani, Pak. Makanya jangan kalau ke sana. Nanti kalau ke sana malah kebongkar rame. Makanya udah gini aja ya, Pak Simanjuntak, yang saya hormati tulang kuna burju. Inilah, pulangin aja udah ijazah apa sih? Harus bertahan dengan argumentasi. Tunggu. Ini persoalan teknis, Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta mereka dipulangkan. Pak, saya kalau nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, udah. Saya belum ketemu dengan presiden. Artinya, presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang kita ada. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana buka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta praktik di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham? Kenapa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Ya saya, persoalannya kapasitas saya dengar dulu, maka Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak mengembangkan kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Marah bukan ke karyawan tapi ke perusahaan, ke publik. Artinya akhirnya Ebenezer atau Nol ditangkap yang selama ini dikenal dengan diehardnya Jokowi, pendukung beratnya Jokowi. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Sekarang kita lupakan dulu yang marah-marah teriak di depan publik, malahan dia yang paling keras mengatakan diam begitu kan. Itu kan belum ada tanda-tanda begitu kan, padahal kayaknya membela kan, cuma kan ada label penasihat Kapolri, mungkin dianggap netral dulu kan. Kita masuk, kenapa saya katakan Roy Suryo beruntung? Karena sudah ada sinyal dari Prabowo akan bertindak netral di perkara kasus ijazah palsunya Jokowi. Tandanya itu dari perkara Noel tadi itu. Jadi Prabowo dari sini memang tindakan KPK. Bukankah KPK itu adalah bawahan dari presiden saat ini? Bukankah kepolisian dan kejaksaan itu adalah bawahan dari presiden? Dulu KPK memang bukan bawahan presiden, independen. Sekarang setelah Pak Jokowi memasukkan KPK di bawah presiden, artinya sekarang KPK bertindak menahan Noel, itu sebetulnya adalah tindakan Prabowo. Artinya apa lagi? Baik dia mendukung Jokowi ataupun tidak mendukung Jokowi, kalau bersalah dihajarnya. Bahkan Noel pun menyatakan dengan pasti bahwa saat ini dia adalah pendukung Jokowi dan terus sekarang mendukung Prabowo dan Gibran. Tapi Prabowo tak peduli. Membuka kotak Pandora artinya bersih-bersih geng Solo begitu. Iya, ketegangan politik antara Solo Jakarta, Solo Kertanegara ini kan memang belum keluar, tapi aromanya sudah sangat sengat gitu ya. Dan ini tidak bisa dinafikan ya, pasti ada suasana yang konfliktual antara Solo Kertanegara. Nah, saya melihat, kalau saya yang termasuk yang berpandangan bahwa kasus ini juga merupakan refleksi dari situasi yang konfliktual tersebut gitu ya. Karena memang meskipun caranya halus ya, ya Nol adalah kader Gerindra secara formal karena pernah menjadi caleg, tetapi identitas politik Nol ini kan adalah Pak Jokowi gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang banyak sekali kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang tidak sepenuhnya dilanjutkan atau bahkan dikehendaki oleh Pak Prabowo gitu. Dan kalau kita lihat bahwa problem korupsi yang melilit Nol ini kan menurut saya bukan hanya sekedar problem integritas personal, tapi ini problem sistematik yang terjadi di Kemenaker sejak tahun 2019 kalau kata Ketua KPK. Artinya kan ini menyasar kepada apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kalau KPK berani dan memang kalau KPK sudah garis politiknya sudah lurus ya kepada pemerintahan hari ini, ya harus
harus diusut ya sampai dengan siapa yang menjadi menteri di era Pak Jokowi tersebut gitu. Tapi nah, kurang keras apalagi sinyal dari Prabowo. Kalau saya bukan menyatakan sekarang ini sinyal halus dari Prabowo untuk bertindak netral di kasus ijazah palsunya Jokowi. Malahan untuk seluruh kasus kayaknya Prabowo sekarang bertindak netral dan dia tidak peduli lagi apapun ceritanya. Kalau dari Mas Adi sedikit mengutip bahwa faktor relawan tuh sekarang udah nggak penting-penting banget begitu. Ya relawan banyak Mas ya. Capres, caleg itu punya banyak sekali relawan gitu ya. Dan setiap relawan itu kan nggak pernah diverifikasi jumlahnya berapa. Yang penting deklarasi A, deklarasi B, deklarasi C gitu ya. Itu sudah cukup menggambarkan kebesarannya. Nah, mungkin penting relawan di masa elektoral, di masa election. Tetapi ketika sudah masuk di pemerintahan hari ini, yang jelas memiliki kekuatan politik lah partai-partai politik yang memiliki kaki secara konstitusional dan kaki di masyarakat adalah partai politik gitu ya, sehingga bagi saya menghilangkan Nol sebagai anggota kabinet dari klaster relawan yang nggak berat-berat banget. Berarti ada kemungkinan Mas Adi ini akan diganti dari klaster politik nih masuknya. Ya kalau saya secara prinsip begini, di pemerintahan kali ini jangan ada yang merasa so akrab dan so asik lah. Berarti waktu untuk ngopi-ngopi bareng tuh nggak ada cerita. Ya? Nggak ada cerita ini ya? kita kutip pernyataan presiden, tak peduli apapun partai dan agamanya akan disikat dan ditindak. Saya khawatir ada orang yang masih merasa so asik dan so akrab, jadi merasa tindakan-tindakannya yang jelas-jelas abuse of power, merugikan negara, itu akan dibiarkan. Tidak untuk pemerintahan kali ini. Itulah yang saya sebutkan, persoalan supremasi hukum terkait dengan pemberantasan korupsi di negara kita sejak dilantik 20 Oktober 2024 yang lalu hingga hari ini. Kalau kita hitung rentetannya, spektakuler Pak. Ini yang saya kira harapan terbesarnya adalah tentu kita akan melihat tangkapan-tangkapan besar yang lain yang selama ini tidak pernah tersentuh terkait dengan tindakan-tindakan korupsi. Nah, arti terpenting dari kesimpulan kita ini kabar baik kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar, juga Dr. Tifa. Tapi kawan-kawan pasti penasaran, kenapa yang pertama tadi yang saya tampilkan tadi kata-kata diam itu kok nggak masuk dalam rumus saya ini? Begini kawan-kawan, kalau Pak Arianto Sutadi ini dia marah-marah di depan publik itu, kalau yang kita lihat, misalnya Noel ini marah-marah di depan publik, membela Pak Jokowi, ada maksud dia. Maksud dia apa? Berlindung di balik tindakan kriminal dia dengan Pak Jokowi mungkin. Karena dia masih menganggap Pak Jokowi ini presiden bisa mengatur hukum. Kan itu kan? Nampak sama kita kan? Tapi kalau Arianto Sutadi ini, dia tak ada kriminal sama dia. Tidak ada tindakan yang akan dilindungi dia. Dia cuma seakan-akan mendukung Jokowi. Tapi dia kan penasihat presiden, penasihat Kapolri. Dan mungkin tak ada kasus sebenarnya yang ingin melindungi, yang ingin dia agar terlindung. Begitulah kira-kira kan. Gimana ceritanya ini? Baik, saya simpelkan, saya coba simpelkan, bingung saya menyimpelkannya. Rumus saya sendiri, saya bingung kawan-kawan. Jadi rumusnya begini, Noel melakukan itu marah-marah depan publik, rupanya ada maksud dia untuk kriminal. Dia mendukung Jokowi, ada maksudnya kriminal. Kali Arianto Sutadi, mungkin dia membela Jokowi, tapi tidak ada tindakan dia yang kriminal. Sehingga mungkin dia lepas dari jerat rumus saya ini. Begitu dulu ya, ambil hikmahnya ya. Terima kasih.